Apapun diri kita, kalaulah kita tidak menghargai hasil keringat dari istri kita yang membantu, terutama membantu dalam hal rumah tanggaan. Nah ini kadang-kadang kita lupa bahwa kesibukan demi kesibukan kita tidak paham. Nah hargailah, karena ibu inilah satu-satunya yang perlu kita sanjung dan perlu kita pelihara agar mereka berpikir lebih baik dan lebih sempurna untuk masa depan tuanya. Kadang anak-anak sekarang kita tahu, nah dengan sangat mudah dia membenci atau tidak suka dengan orang tuanya, nah terutama ibu dan bapaknya. Ini auzubillahi min dzalik, ini berbahaya. Nah sopan santun tata krama dan ini sudah tidak terjaga, terkontrol oleh si anak ini karena pergaulan. Nah kita sekarang tahu di zaman sekarang sudah canggih, segala sesuatu bisa dilihat lewat HP, lewat segalanya yang alat-alat elektronik yang membuat anak jadi berpikir lebih maju. Namun ingat, dengan berpikirnya maju ini apakah untuk kepentingan diri dia pribadi atau mencari sesuatu yang masa depan yang baik? Jangan dicari hal-hal yang membuat merusak mental. Ini kita kadang-kadang anak-anak sekarang pergaulannya agak bebas. Contoh, kita ambil contoh anak yang durhaka, Karun. Nah Karun ini mungkin bapak-bapak ibu-ibu tahu cerita tentang si Karun, tentang banjir bandang yang mendatangi di Arab atau di Madinah sana. Apa kata seorang ayahnya? Dan si Karun ini karena dia bandel dan melawan orang tua, hingga ketika banjir dia lari ke bukit. Bukit tahu-tahu bukit ini tidak bisa menolong dia dan ikut juga terbawa oleh arus dan akhir meninggal. Nah kalaulah dia mendengar omong daripada orang tua, sang ayah yang sangat sayang kepadanya, berkali-kali mengajak, Karun kau ikut kapalku, kau naik ke kapal ini. Nah karena ini sudah tidak akan bisa tertolong karena air sangat kuat. Karena si Karun dengan gaya seakan-akan dia lah yang coba ingin menguasai sesuatu yang tidak percaya terhadap omongan daripada orang tua ini, orang tua kandungnya. Nah ini kita ambil contoh anak yang durhaka. Nah ini kadang-kadang kita lupa semuanya ini karena pemikiran-pemikiran yang terlalu lepas, tidak terkontrol. Ketika orang tua menasihat, dia melawan. Ketika orang tua negorkan, dia lebih kuat tegurannya, melawannya. Nah ini yang kadang-kadang kita susah melihat anak seperti ini. Semoga juga ya kalian semua ini bisa memahami dan mentaati kedua orang tua dan banyak-banyaklah istighfar dan beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sang ibu kadang-kadang capek mengurus anak, mengurus rumah tangga. Kadang-kadang ada ibu yang mencari makan untuk makan kita karena keadaan sekarang kita tahu. Adapun sang bapak tidak mencukupi untuk kebutuhan hari-hari. Nah, kita hargai dan kita tidak bisa memberikan suatu mencontoh diri kita, akulah, dan sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit tak mau negor orang tua, tidak ditegur. Kesalahan orang lain pun tidak boleh, dengan senyum, dengan apa aja sapa, ya mak, ya bu,
inilah suatu kehormatan. Insya Allah kalau memang kita menghargai seorang ibu, hidup kita akan tenang, baik di dunia juga di akhirat. Jadi saya berharap kepada bapak-bapak juga, mohon hargai keringat suami istri. Jangan mentang-mentang nasi tidak seberapa, tapi gayanya seakan-akan mau, istilahnya dalam bahasa Melayu itu, dialah orang yang mampu. Padahal kita lebih melihat ke dalamnya pekerjaan sang ibu ini sangat berat, dari melahirkan, membesarkan, hingga menyusukan, hinggalah kita dewasa seperti ini dan dapat bertemu sekarang bertatap muka. Semoga kita semua ini jauh dijauhkan oleh Allah sifat-sifat yang seperti itu. Kita memberikan sesuatu yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Bagi yang sudah meninggal, mari kita fatihahkan setiap salat. Yang belum meninggal kita doakan agar mereka panjang umur dan bintang bersama. Jadi inilah suatu harapan kita untuk mengejar surganya Allah. Kalau di orang tua aja kita musuhin, orang tua kita tidak tegur, bagaimana kita mengejar surga? Bagaimana kita mau sukses di dunia? Ingat, banyak kejadian-kejadian seperti hal-hal seperti yang kita tahu, menjadi batu itu ada, maling kundang. Nah ini contoh daripada di dunia. Berapa angkuhnya seorang anak terhadap ibu, berapa sombongnya anak terhadap ibu. Jadi itu kita pelajari dan kita simak, kita ambil kisah hidup ini demi keselamatan kita, terutama anak-anak saya dan anak-anak kita semuanya ini. Kita ambil contoh agar mereka banyak-banyaklah mengingat Allah dan beribadah, agar masa depan yang baik dan hingga tidak membuat masa depan anak-anak kita jadi anak-anak yang durhaka. Demikian dulu sambutan atau kata saya yang terucap dari saya.